semua, saya Gracia Kirsebella Burginting, NIM 1803011146 dari Agroteknologi 3 2018, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini di video ini saya akan menjawab 2 pertanyaan mengenai proses pasca panen tanaman kakao. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kegiatan ekspor dan devisa dari penyumbangan kakao untuk Indonesia. Yang kedua, mengenai teknik untuk fermentasi biji kakao. Untuk lebih tahu selanjutnya, jangan lupa ditonton ya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia nomor 3 setelah Pantai Gading dan juga Ghana. Namun, beberapa permasalahan dialami pada perkebunan kakao karena kegiatan pasca panen yang kurang dilakukan dengan baik. Berdasarkan hasil data dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho, diketahui bahwa Indonesia mengalami peningkatan kegiatan ekspor tanaman kakao dari tahun 2001 sampai 2015. Berdasarkan data statistik kakao Indonesia 2018, total ekspor kakao 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif naik turun yang berkisar antara 6,78 sampai 7,5% per tahun. Pada tahun 2015, dikeluarkanlah kebijakan bea keluar terhadap ekspor dan industri pengolahan kakao, yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap ekspor mulai dari tahun 2015. Selain itu, harga ekspor biji kakao terhitung masih rendah dikarenakan kualitas dan mutu biji kakao Indonesia yang masih kurang baik, yang menyebabkan penambahan devisa dari kegiatan ekspor kakao terhadap negara juga tidaklah terlalu besar. Berdasarkan hasil workshop statistik kakao tahun 2020, diputuskan bahwa dalam 5 tahun ke depan, Kementerian Pertanian telah menetapkan target utama untuk meningkatkan ekspor 3 kali lipat, salah satunya komoditas kakao, yaitu peningkatan produksi sebesar 7% sampai tahun 2024. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, mengapa biji coklat di Indonesia harus difermentasi? Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fermentasi kakao. Pada dasarnya, fermentasi kakao adalah proses perombakan gula dan asam nitrat dalam pulp menjadi asam-asam organik yang dilakukan oleh mikroba pelaku fermentasi. Fermentasi merupakan inti dari proses pengolahan biji kakao. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk membebaskan biji kakao dari pulp atau daging buah saja dan mematikan biji. Namun, tujuan dari proses fermentasi ini terutama untuk memperbaiki dan membentuk cita rasa dari coklat sehingga dapat meningkatkan harga jual ekspor biji kakao. Selain itu, tindakan fermentasi ini juga dapat menghilangkan rasa sepat dari biji kakao dan membuat flavor dari coklat itu lebih terasa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mulono, Aprianto, dan teman-teman, saat ini di Indonesia sebanyak 93% kakao Indonesia dihasilkan oleh petani yang mengelola biji kakao hanya dengan pencucian dan pengeringan dengan bantuan sinar matahari saja, tanpa melalui kegiatan fermentasi. Sedangkan sisanya, yaitu 7% biji kakao yang dihasilkan oleh sektor perkebunan swasta ataupun nasional, itu dia menerapkan proses fermentasi. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman petani mengenai fungsi dan tujuan utama dilakukannya fermentasi, yaitu untuk menghasilkan biji kakao dengan kualitas dan mutu yang baik. Saat ini, kegiatan fermentasi dapat dilakukan dengan penambahan zat inokulum inoka ataupun dengan melalui teknologi smart fermentator. Saat ini, hal yang harus dilakukan ialah penyuluhan pengetahuan kepada para petani kakao mengenai kegiatan pasca panen yang baik terhadap kakao, yaitu fermentasi benih. Nah, sampai di sini saja informasi mengenai kegiatan ekspor kakao dan fermentasi dari kakao. Semoga bermanfaat bagi kita semua.